Semua orang tahu Hisheng. Tanganku bisa menghentikan pertempuran. Ucapanku bisa menentukan situasi. Awalnya aku bersenang-senang di luar. Tapi ternyata aku dibawa oleh 5 orang tua. Ditipu untuk kembali ke gunung panen padi. Di mana kamu? Aku sudah sampai. Sekarang padi sudah selesai dipanen, tapi malah oleh beberapa orang tua. Kartu bankku dibekukan, ditendang ke kota Jiangdu, menyuruhku menikahi putri sulung keluarga Qin. Tunggu aku di sebelah kanan. Jalannya lebar di sana, tidak macet. Siap, istriku. Tidak mungkin. Baru 6 tahun tidak bertemu. Keluarga Qin jadi begitu bergengsi, menjemput orang saja bawa 3 mobil. Mbak, apa kalian mau merampok? Lihat penampilanku yang melarat ini. Juga tidak seperti orang kaya. Apa mungkin? Apa kalian mau menodai aku, Mbak? Di siang bolong begini, tidak baik, kan? Aku akui aku tampan. Tapi tampan bukan salahku. Diam kamu. Kamu Hesheng, kan? Kamu kenal aku. Namaku Li Wen. Aku presiden grup Baihui milik keluarga Li, cucu dari Tuan Li Jianghe. Kakekku ingin mengundangmu ke rumah untuk minum teh. Kalian keluarga Li semua punya hidung anjing? Aku sudah begini kalian masih bisa menemukanku. Hisheng, jaga bicaramu. Sudahlah. Sampaikan pesanku pada Li Jianghe, orang tua itu. Aku sedang tidak punya waktu minum teh dengannya. Kedatanganku ke Jiangdu kali ini ada urusan penting. Nanti saja bicaranya. Nak, beraninya kau menghina Tuan Li, cari mati. Kakekku menyuruhku untuk membawamu kembali ke keluarga Li. Jika kau tidak ingin kesusahan, naik mobil sendiri. Apa kakekmu tidak memberitahumu? Apa pekerjaanku? Kalian langsung pakai kekerasan? Tidak takut pulang dengan terbaring? Dengan penampilanmu yang melarat, apa yang bisa kau lakukan? Ikat dia. Nona, pulang dan beritahu Li Jianghe bilang kalau kali ini aku tidak akan pergi dari Jiangdu. Kalau dia mau traktir aku minum teh biar dia sendiri yang datang. Sungguh, traktir minum teh suruh anak muda yang datang sama sekali tidak malu. Jangan ikuti aku ya, kalau masih ikuti. Aku tidak akan segan-segan lagi. Kuat sekali, pantes kakek mau traktir dia minum teh. Kalau orang ini mau bergabung dengan keluarga Li, pasti jadi bantuan besar. Sayang, kamu datang. Naik. 6 tahun tidak bertemu gadis ini, ternyata semakin cantik. Pertunangan ini tidak rugi ya. Sayang, capek nyetir. Mau ganti aku yang nyetir? Hei Sheng Sheng, aku perlu bicara jelas. Yang bertunangan dulu itu kakekku tapi kita tidak mungkin menikah. Oh, gitu ya. Kakek sudah tua cuma itu keinginannya. Kita bilang ke orang kita sudah nikah. Setidaknya jangan buat kakek merasa aku tidak berbakti. Aku bisa kasih kamu uang sebagai kompensasi. Aku orang dengan kekayaan ratusan miliar. Malah dibeli oleh seorang wanita, alasannya tidak mau nikah dengannya. Oke, kebetulan aku butuh uang. Kamu tawar. Segini ya. 1 juta. Ah, gak usah sebanyak itu. Seminggu 1000 aja cukup. Boleh. Tapi di rumahku semua urusan harus dengar kata-kataku. Semua urusan ya. Kalau gitu, setidaknya seminggu tambah 500. Setuju? Wah, ini lantai kenapa berdebu sih? Sayang kamu biasanya gak bersih-bersih? Aku tinggal di lantai 2. Beberapa hari ini sibuk lupa panggil pembantu. Ngapain panggil pembantu? Aku aja yang ngerjain, tapi seminggu tambah 200 lagi. Demi uang, bisa lakukan apa saja, lelaki tidak takut miskin. Tapi takut gak punya semangat maju dan harga diri. Dan dia punya dua-duanya. Baiklah. Kalau gitu kamu bersihkan rumah. Nanti seminggu tambah 200. Aku naik ke atas tidur siang. Di bawah ada 3 kamar. Pilih sendiri. Oh iya. Jangan naik ke lantai 2. Siap, Nyonya istri. Hei, Bos, kita sampai. sampai ya. Oke,
mulai kerja. Aku mau semua data keluarga Qin dan Li di Jiangdu, juga data pribadi istriku siapkan satu untukku. Kakek tua tiba-tiba meminta aku untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di keluarga Qin bahkan. Ada apa dengan wanita ini? Merusak rumah. Beritahu Li Xiaoguang itu, kalau dia punya nyali, jangan bekerja sama dengan keluarga Qinku. 300 juta dia pikir bisa membeli diriku. Sepertinya otaknya rusak. Jangan melihat yang tidak pantas. Tapi wanita ini, masalahnya tidak sedikit. Guru dulu berutang 3 hal pada kakek Qin. Pertama, menyelesaikan pertunanganku dengan Qin Jing. Kedua, membantu Qin Jing dalam kekacauan internal keluarga Qin berdiri kokoh. Adapun yang ketiga, sepertinya kakek Qin belum memikirkannya. Bicara. Bos, ketahuan Li Xiaoguang dari keluarga Li memiliki sebuah perusahaan properti. Ada kebutuhan besar untuk pembelian material bangunan, tapi dia ingin menggunakan pesanan ini untuk memaksa Qin Jing muncul. Bos, apakah kita langsung saja mengakuisisi keluarga Li? Atau aku pergi membunuh Li Xiaoguang ini? Tidak perlu. Urusan ini aku tangani sendiri. Dan lagi, lain kali jangan sekali memanggil Qin Jing saja. Panggil Nyonya Bos. Benar-benar jago memberi masalah. Mengakuisisi? Akuisisi apaan? Aku tidak punya uang sekarang. 5 orang tua itu, 1 telepon saja. Semua asetku dibekukan. Sungguh kejam. Ini uang untuk 1 bulan. Nanti sore beli 1 set pakaian yang lebih bersih. Malam ini pergi makan di rumah tua kakek. Oke, Aku pergi ke kantor sebentar, kamu bereskan kamarku. bukannya kamu melarangku naik ke lantai 2. Itu saat aku di rumah, kamu tidak boleh naik ke lantai 2. Marah sekali. Berani mengganggu istriku. Benar-benar bosan hidup. Kamu siapa? Tidak tahu ini kantorku? Aku bicara sama kamu. Kamu Li Xiaoguang, kan? Nih, tanda tangani dokumen ini. Kerjasama dengan Qin Heavy Industry, nak, kamu anak buah Qin Jing, bisa dibilang begitu. Cepat tanda tangan, aku buru-buru. Hahaha. Mau tanda tangan? Boleh? Bilang ke direkturmu, suruh dia buka pakaian, dan menungguku di hotel. Aku kasih 3 pilihan. Pertama, tanda tangani kontrak dengan baik. Kedua, aku ambil nyawamu. Ketiga, dalam 5 menit, aku lumpuhkan perusahaannya. Pilih satu. Nah, kamu pikir kamu siapa? Kalau berani, bunuh saja aku. Ternyata kamu punya nyali juga. Ayo main yang lebih seru. Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Kalau dari tadi begini kan enak. Cepat tanda tangani. Setelah tanda tangan, antar langsung ke Qin Jing. Tulisanmu lumayan bagus. Ingat, antar kontraknya ya. Kalau tidak, nanti ada kejutan buatmu. Apa katamu? Tidak apa-apa, Bang. Hati-hati di jalan. Masalah ini tidak akan selesai semudah itu. Saudara Guang, ada masalah besar. Jaringan internal perusahaan diretas hacker. Kenapa? Semua komputer perusahaan lumpuh. Dana keuangan masih mengalir keluar dengan cepat. Bos Guang, bagian teknik, semua data dan gambar hilang. Li Xiaoguang, aku tahu kamu tidak akan jujur. 6 atau 7 miliar dari departemen keuanganmu. Aku ambil ya. Mas, jangan. Aku sekarang, segera kirim kontrak. Aku pergi sendiri. Selesaikan dalam setengah jam, aku akan membuat perusahaan kembali seperti semula. Siapkan mobil,
Antar aku ke Kin Heavy Industry, cepat. Bos Jing, ini kontrak yang sudah kutandatangani. Ibu tinggal tanda tangan saja. Orang ini tadi pagi masih sombong. Kenapa sekarang, seperti orang berubah? Bos Jing, jangan melongo. Cepat tanda tangan, sebentar lagi setengah jam. Aku lihat dulu. Ada keanehan, pasti ada tipuan. Kalau ada jebakan dalam kontrak. Bos Jing, aku tahu sebelumnya aku banyak menyinggung. Aku minta maaf pada ibu, atau kita tambah kontrak lagi. Aku tambah 20 juta, tolong cepat tanda tangan. Baiklah, aku tanda tangan. Baik. Bos Jing, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Muka orang ini bengkak, seperti bakpao, dipukul orang. Tolong cari tahu, siapa yang pergi sore ini, perusahaan Li Xiaoguang? Li Sheng, bawa mobil, antar aku pulang. Putra sulung kakek dari keluarga Qin Hai tidak jujur. Ya, demi sedikit harta. Dia ingin mendorong mertua dan istriku ke jalan buntu. Pantasan kakek ingin mencari bantuan guru. Hisheng, kakek sakit kritis. Dalam perjalanan ke rumah sakit terus memanggil namamu, ayahku menyuruhku membawamu ke sana. Kritis sehat-sehat saja, kenapa tiba-tiba kritis? Jangan banyak bicara, cepat turun, aku antar kamu menemui kakek. Ayah, bagaimana keadaan kakek? Dokter bilang stroke otak. Masih dalam perawatan intensif. Kakek ini benar-benar sudah saatnya begini. Masih ingin bertemu orang luar. Menurutku, kakek mungkin ingin membuat surat wasiat. Di saat seperti ini masih menyebut nama orang lain warisan mungkin bukan bagian kita lagi. Qinhua, apa maksudmu? Kakek belum mati. Apa yang kalian ributkan? Kakek kalian masih dirawat intensif. Semuanya diam. Ada yang tidak beres. Dengan satu suntikan ini mau membunuh, kan? Apa yang kamu lakukan? Ini ruang resusitasi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hisheng, apa yang kamu lakukan? Resusitasi. Stroke hemoragik. Resusitasi dengan akupunktur? Bagaimana kamu tahu itu stroke hemoragik? Semua keluar. Biarkan aku. Hisheng, apa yang kamu inginkan? Kondisi kakek sangat khusus. Dokter-dokter ini tidak bisa menyelamatkannya. Hanya aku yang bisa. Kamu? Siapa tahu kau ingin mencelakai ayahku? Keluar. Jangan ganggu dokter. Hei Sheng, jangan ribut. Ayo keluar bersama kami. Hisheng, kamu kenapa? Jika orang di ranjang pasien ada apa-apa, aku akan minta nyawamu sebagai ganti. Kalian juga keluar. Jangan ganggu resusitasi kami. Bagaimana bocah ini tahu? Mungkinkah dia tahu Gaolei akan bertindak curang? Hisheng, apa yang kamu lakukan? Kau ingin membunuh kakekku? Aku bisa menyelamatkan kakekmu. Mereka tidak bisa. Kau pikir kau siapa? Dokter di dalam itu adalah dokter otak terbaik di seluruh kota Jiangdong. Kamu? Bahkan tidak layak membawa sepatunya. Aku bilang, Hisheng, jika kakekku tidak selamat, aku tidak akan memaafkanmu. Dokter utama. Tadi posisi jarum suntiknya bisa terlihat. Orang itu jelas-jelas ingin nyawa kakek. Kondisi pasien sangat serius. Sepertinya tidak bisa diselamatkan. Bukankah katanya hanya stroke? Kenapa bisa tidak tertolong? Kami sudah berusaha maksimal. Bagaimana? Tenang, sebentar lagi dia akan mati. Siapa anak itu tadi? Tidak tahu, tapi dia melihat trikku. Jarum suntikku itu, selain guruku, tidak ada yang tahu ada yang aneh. Lalu bagaimana? Jika ayahku pergi, bisakah mereka tahu kita yang melakukannya? Bagaimana kalau begini? Sekarang ayahmu belum mati, anak itu bilang dia bisa menyembuhkan. Biarkan dia masuk dan mengobati. Lalu kita lempar semua kesalahan padanya, nanti dia tidak bisa mengelak. Kondisi ayahmu seperti ini, dalam 10 menit pasti mati. Dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Tapi gimana ya ngomongnya? Anak ini sangat ingin menyelamatkan ayahmu. Kita balas saja dengan triknya. Kakak,
bagaimana keadaan ayah? Ya, sepertinya sudah tidak bisa. Bahkan Dokter Gao pun tidak bisa. Sepertinya benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ada caranya. Aku akan segera bawa mobil kembali. Menjemput guruku, Tuan Tong. Jika beliau datang, mungkin masih ada harapan. Waktu sangat mendesak. Aku pergi dulu. Sebelum aku kembali, jangan sentuh pasien itu. Bocah, kau pikir kau sudah tahu trikku? Kau pikir kau hebat? Aku akan menghabisimu. Kita keluar dulu yuk. Biarkan dokter masuk dan menjaga. Xiao Jing, jangan menangis. Kita keluar dulu yuk. Kakekmu belum meninggal. Kalau dia dengar kamu menangis, bisa kehabisan nafas. Hisheng, kamu juga keluar. Baik. Dia tidak tertipu? Tidak apa-apa. Pokoknya Pak Tua itu pasti mati. Nanti jangan ada yang menyalahkan aku. Bocah ini benar-benar bodoh. Ternyata dia tertipu. Hisheng, apa yang kau lakukan? Cepat buka pintunya. Hei Sheng, kau keluar. Kalau kakekku terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Qin Jing, bocah ini pasti ingin membunuh kakekmu dan membagi warisan. Aku akan panggil dokter untuk buka pintu. Dahai, ada apa ini? Apakah Pak Tua masih bisa diselamatkan? Gao Lei sudah bilang. Bahkan gurunya pun datang juga percuma. Kita tunggu saja warisannya. Bukankah He Sheng bilang bisa menyelamatkan? Dia bisa? Omong kosong, nanti dia malah membunuh Pak Tua. Lalu saya telepon tim keamanan. Tangkap dia. Kalau bocah ini tidak punya izin medis, tunggu saja dia masuk penjara. Kalau mau salahkan, salahkan saja itu bocah yang ikut campur. Pak Tong datang minggir semua. Buka pintunya, biarkan saya masuk melihat. Pak Tong pintunya tidak bisa dibuka. Di dalam ada anak nakal, mengunci pintu dari dalam. Sudah tidak bisa diselamatkan kondisi pasien seperti ini. Bahkan jika saya datang 10 menit lebih awal, sepertinya juga tidak bisa diselamatkan. Guru jangan berkata seperti itu. Saya rasa teknik akupunktur Anda, meskipun tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya, setidaknya bisa memperpanjang hidup pasien. Bukan? Yang terpenting sekarang, kita harus segera membuka pintu. Coba lihat lagi. Benar. Hancurkan pintunya dulu. Biarkan Pak Tong masuk untuk menyelamatkan. Kau berani keluar, bocah? Orang-orang, tangkap dia. Kau bunuh kakekku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak menyakitinya. Tidak, Pak Tong. Sudah bilang. Sejak 10 menit yang lalu sudah tidak tertolong. Kau masih berani berdalih. Pantasan. Aduh, Xiao Jing, kenapa kau pukul He Sheng? Kakek kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kakek. Dia sedang ngambek sama aku. Xiao Jing, kamu keterlaluan. Cepat minta maaf pada He Sheng. Aku? Ayah, kamu tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Bukannya bilang sudah tidak tertolong? Aku juga tidak tahu. Bahkan guruku bilang tidak bisa disembuhkan. Kakek Qin, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah tidak apa-apa. Berkat cucuku itu, teknik pijatnya itu sangat nyaman dipijat. Apakah dia terus-menerus mengusap kepalamu? Lalu rasa pusingmu yang dulu perlahan hilang? Iya, benar. Seperti itu. Generasi muda sungguh luar biasa. Tuan Qin, cucumu ini hebat sekali. Kalau aku tidak salah tebak, dia menggunakan teknik titik dewa yang sudah lama hilang. Dengan merangsang titik akupuntur, mencapai efek, melancarkan darah, dan menghilangkan memar. Apakah hebat? Tentu saja hebat. Tingkat kemampuan medis cucumu ini pasti di atasku. Tuan Qin, bisakah kau memperkenalkannya padaku? Aku. Apakah aku salah sangka padanya? Tamparan itu begitu keras? Tapi dia masih tersenyum dan bilang pada kakek, aku sedang ngambek, ya ampun. Apa yang kulakukan? Sudah kubilang,
Anak ini sejak kecil belajar dari beberapa orang tua di keluarganya, pasti punya kemampuan. Hei, di mana dia? Bos, siapa yang memukul? Biarkan aku membunuhnya untukmu. Kekerasan dalam rumah tangga? Kau tidak perlu ikut campur. Sudah 5 tahun ikut bos, jangan bilang satu tamparan, bahkan jika ada yang menghina bos di depan, akibatnya pasti mengerikan. Bos, dia. Sebenarnya kenapa? Jangan melihatku seperti itu. Aku melakukan semuanya ada alasannya. Baik. Oh ya, di rumah sakit ini, ada seseorang bernama Gaulei, selidiki dia dulu. Setelah ketemu, tangkap dia. Harus dibunuh? Seorang gadis, jangan suka membunuh sembarangan. Pukul dulu setengah mati, lalu cari tempat untuk dikurung. Mengerti. Lagi, suruh Xiao Hua mengawasi Qin Hai. Orang ini tegar terhadap ayah kandungnya sendiri berani bertindak jahat. Siapa tahu dia bisa melakukan hal-hal gila lainnya. Tapi jangan sentuh dia dulu. Tunggu aku minta izin pada kakek, baru putuskan apakah akan mengambil nyawanya atau tidak. Baik. Siang ini merawat Qin Baojun. Mengobatinya sangat menguras tenaga. Harus segera diisi kembali. Para guru pernah bilang, praktisi dibagi menjadi Xiutu dan Tianxi. Aku mengikuti 5 guru, mempelajari Tianxi. Tidak bisa. Sekarang sudah Tianxi tingkat 2. Di dunia ini, tingkat Tianxi sangat langka. Meskipun aku pungtur, tapi tanpa Zenki, tidak mungkin mengobati memar dan darah beku. Kali ini tenaga terkuras habis, butuh waktu untuk memulihkannya. Orang ini. Apa dia belum kembali? Sudah kembali. Pasti sibuk banget. Aku cuciin buah buat kamu buah di kulkas itu. Kalau nggak dimakan nanti busuk. Dia nggak marah? Aku tampar dia keras banget. Kenapa dia malah tersenyum padaku? He Sheng, maaf siang tadi aku nggak sengaja. Nggak usah minta maaf istri mukul suami. Bukankah itu wajar? Nggak apa-apa, nggak sakit? Kamu, jangan gitu. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Kalau memang nggak mau, kamu juga tampar aku 1 kali, kita beres. Memukulmu 1 tamparan. Kalau aku tampar, badanmu yang kecil ini pasti terpental jauh. Ayo makan buah. Jangan tegang gitu. Aku bilang, aku nggak salahkan kamu. Kenapa? Aku tampar keras. Dia sekali tampar. Kenapa dia nggak peduli sama sekali? Ini nggak normal. He Sheng, atau kamu minta bayaran aja, aku kasih kamu uang, sebagai ganti rugi. Nggak usah uang mingguan cukup kok. Lagi pula, kalau minta bayaran, kena tampar. Aku khawatir bisa terus sampai kamu bangkrut. Aku kembali ke kamar istirahat, kamu istirahat cepat. Awalnya kupikir dia bakal dingin. Tak kupikir dia malah ramah. Dan malah cuciin buah. Jing Jing. Kamu tahu perasaanku. Asal kamu mau menjadi pacarku, aku jamin membuka pasar keluarga Qin di luar negeri. Lin Yu. Aku sudah menikah. Apa? Kenapa bisa begini? Diatur oleh kakekku. Aku rasa kakekmu benar-benar pikun. Seluruh provinsi selatan, kecuali aku, Lin Yu siapa yang pantas untukmu? Sudahlah, Lin Yu. Niat baikmu kuhargai. Kamu pulang aja, jangan cari aku lagi. Jangan dong, Jing Jing. Meskipun kamu sudah menikah, kita tetap bisa bisnis. Makan siang bareng sambil makan, sambil ngobrol. Baiklah, aku traktir. Masa kamu yang traktir? Aku traktir. Di Jiangdu baru buka restoran Perancis, aku ajak kamu. Sayang. Mau keluar? Jing Jing, kalian sudah tinggal serumah ya? Kami sudah menikah. Bukankah wajar tinggal serumah? He Sheng, diamlah. Hei, aku peringatkan kau. Meskipun Jing Jing menikah denganmu, dia tidak menyukaimu. Sebaiknya kau tahu posisimu, kalau tidak, jangan salahkan aku. Lin Yu, kau keluar dulu. Tunggu aku di luar. He Sheng, jangan keterlaluan. Meskipun kau menyelamatkan kakekku, tapi aku bilang aku tidak akan menikahimu. Lin Yu benar. Kau harus tahu posisimu. Aku kenapa?
Aku cuma ingin makan bersama. Baiklah, baiklah, pergi dan makanlah. Kebetulan siang ini ada yang mengajakku. Wanita memang mudah berubah. Tadi malam sikapnya tidak seperti ini. Tuan He, aku sudah sampai. Aku datang. Putri sulung keluarga Li yang terhormat, sampai membukakan pintu mobil untukku. Sungguh suatu kehormatan. Tuan He, mau makan apa siang ini? Kakek, begitulah keadaannya. Orang itu, dia bahkan memanggilmu tua bangka. Hahaha, benar-benar masih dengan sifat itu. Sudahlah, kamu suruh orang untuk mengawasinya. Jika dia mendapat masalah, beritahu aku dulu. Baik, kakek. Dan lagi, lain kali jika bertemu dia, jangan bersikap kasar lagi. Bahkan aku, kakek, saat bertemu dia, harus bersikap sopan. Apa alasannya? Kakek, kamu dihormati dan disegani, dia hanyalah seorang anak muda. Karena dia membuat keluarga Li berdiri kokoh di kota Jiangnan. Selama anak ini masih hidup, itu adalah payung pelindung keluarga Li. Terserah. Oh iya, di mana kakekmu? Dia tidak datang menemaniku makan siang? Dengan status kakekku, banyak orang yang ingin makan bersamanya. Kamu masih ingin dia menemanimu? Benar-benar angan-angan kosong. Oh, kakek akhir-akhir ini selera makannya kurang. Lain kali saja. Baiklah. Kalau begitu, kamu yang menyetir. Jingjing. Aku dengar He Sheng ini berstatus penduduk desa. Ya, Jingjing, kenapa kamu memilih orang desa daripada memilihku? Apa aku bahkan kalah dari seorang anak liar dari desa? Jingjing, kamu tenang saja. Pasti aku akan cari cara agar kamu bercerai dengannya. Seorang anak liar dari desa, apa haknya untuk bersaing denganku? Kebetulan, istri. Kita bertemu lagi. kamu menguntitku. Tidak, kok kebetulan aku juga kesini untuk makan. Kampungan. Kau tahu tempat apa ini? Kau pantas makan di sini? Menurutku dia memang menguntitmu. Apa aku salah tempat? Tidak, tempat ini lumayan. Hanya burung gagak ini yang mengganggu. Ayo masuk dan makan. Jingjing. Dengar. Restoran ini adalah jaringan global, kartu anggotanya terbatas, tanpa kartu, tidak bisa masuk. Anak ini pasti akan diusir. Ayo, kita lihat dia dipermalukan. Maaf, hanya untuk anggota. Haha, tidak bisa masuk, kan? Sudah kubilang, kamu kampungan, sok-sokan apa? Selamat malam, pengguna kristal hitam yang terhormat, silakan masuk. Kartu kristal hitam. Kartu mereka pasti palsu. Tuan, apakah Anda ingin masuk dan makan? Tentu aku mau masuk. Ini kartuku, kartu biru kristalku saja bernilai 100.000, kartu kristal hitam setidaknya di atas 7 digit. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana He Sheng bisa mengenalnya? Aneh. Kenapa istriku tidak mengenalmu? Keluarga Li dan keluarga Qin sejak awal tidak punya kerja sama bisnis, tidak kenal juga wajar. Kalau orang di sampingnya itu, Lin Yu, putra tunggal keluarga Lin. Bisnis keluarganya cukup besar. Ada kerjasama dengan ayahku. Tapi itu bisnis kecil-kecilan. Tidak perlu aku temui sendiri. kamu memang cukup unik. Kakek menyuruhku mencari kerja sama proyek besar dengan keluarga Qin dan harus bicara dulu dengan He Sheng. Bahas yang serius. Kakekku ingin kita mengembangkan properti, memonopoli Provinsi Selatan. Tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama dengan keluarga Qin. Tapi aku tidak mengerti, apa nilai dari semua ini? Bisakah kamu memberitahuku? Uang dong. Uang adalah nilai. Kalian mengerjakan properti, kami mengerjakan industri berat. Begitu dua keluarga bekerja sama, uang pasti akan mengalir deras, kan? Tentu saja. Kecuali kalian keluarga Li salah kelola, sendiri merugi. Tapi menurutku, hubunganmu dengan Qin Jing tidak baik. Kakek bilang, bekerja sama dengan keluarga Qin nilai terbesarnya ada padamu.
Tapi hubungan kalian sangat buruk. Apakah kau akan benar-benar membantunya? Apakah kau akan benar-benar membantunya? Hubungan buruk bukan berarti tidak membantu. Aku sudah tinggal di rumahnya. Halo, ini anggur untuk kalian. Dari teman-teman di meja itu, dipesankan untuk kalian. Orang ini ada apa sih? Tidak apa-apa. Ada yang mentraktir anggur. Apa salahnya? Pramusaji. Berapa harga anggur ini, Tuan? Harga anggur ini 48.000. Wah, betul-betul boros. Buka dulu biar diangin-angin. Hei Shen, kau ini laki-laki atau bukan? Orang sudah menindasmu, kau masih bisa minum anggur? Baik, biarkan kau dipermalukan sekali ini. Orang mengirim anggur untuk menghinamu, kau malah tersenyum. Aku ingin lihat bagaimana jika kau tidak punya uang untuk membayar. Pramusaji, bawakan 1 botol ke meja itu Romane e Conti tahun 1990. Baik, Nona. Kau gila. Roman e Conti tahun 1990 300.000 per botol. Aku tidak bisa tahan. Nanti aku bilang uang tidak cukup. Biar kau yang bayar duluan. Makan siang ratusan ribu. Lihat apakah kau punya uang atau tidak. Aku akan membuatmu, orang sombong ini, malu sekali. Selamat siang, Pak. Ini dari tamu meja itu. Sebotol anggur merah untuk kalian. Romane e Conti tahun 90. Ya, Pak. Mau dibuka? Jing Jing. Lihat suamimu ini, cuma bencong. Anggur ini, pasti dari wanita itu. Mana mungkin dia kenal wanita yang bisa ngasih anggur 300.000 tanpa mikir? Hei Sheng. Kamu itu memang bencong sejati. Pesen anggur mahal juga nggak apa-apa, kan nggak perlu bayar. Sok banget. Kamu bodoh ya? Bukan aku yang ngasih anggurnya. Dia yang ngasih. Mbak, apa bagusnya orang kampung ini? Sampai kamu habiskan ratusan ribu? Buat bikin dia terhormat, anggurnya memang aku yang ngasih. Tapi bukan aku yang bayar. Dia yang bayar. Bukannya kamu yang traktir aku makan? Gimana? Orang sudah merendahkan kamu. Masa kamu nggak bayar sekali buat balikin harga dirimu? Aku? Hahaha, orang kampung, kamu terlalu polos. Mending kamu tinggal cuci piring 20 tahun. Cuci piring sih nggak? Tagihan hari ini. Mereka nggak berani terima. Apakah Tuan He tidak mampu membayar makanan ini? Mana aku mampu? Istriku sebulan hanya memberiku beberapa ribu yuan uang saku. Makananmu ini puluhan ribu? Setara berapa tahun gajiku? Baiklah. Kalau begitu, panggil aku, kakak yang baik, aku akan bayar makananmu. Bagaimana? Sudahlah. Tapi aku lupa bilang. Di tempat ini, aku makan gratis. Sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, kita bisa pergi. Anak muda, kamu pikir kamu pemilik restoran ini? Kalau kamu makan tanpa bayar, aku jamin kamu akan dipenjara. Aku mulai agak benci padamu. Manajer Wu, orang kampung ini mau makan tanpa bayar. Dang, cepat panggil polisi, tangkap dia. Tuan He. Jangan sungkan-sungkan. Aku panggil kamu tidak ada masalah. Mejaku gratis ya bisa? Tentu saja bisa. Anda bisa makan di sini adalah kehormatan saya. Manajer Wu, ini Tuan He. Mulai sekarang, kalau dia datang makan, gratis semua ya. Siap, Bos. Tapi, meja itu sepertinya menghabiskan 1 botol Romane Conti tahun 1990. Belum bayar. Pak, saya pemilik restoran ini. Maaf, apakah Anda yang minum botol anggur itu? Pemilik toko ini. Ternyata terhadap orang desa sangat hormat. Bagaimana mungkin? Bukan dia yang memesankannya untukku. Kalau kamu berani mempermalukanku lagi, jangan salahkan aku. Kalau tidak sopan, aku akan menghancurkan tulangmu. Tidak, bukan dia sendiri yang memesan. Tuan He. Berani-beraninya kau macam-macam denganku? Bang, botol anggur itu sebenarnya yang kamu minum? Pak Yu, kalau boleh beri tuan ini diskon 1%. Tuan He sudah bicara? Tentu saja boleh. Baiklah, kita ambil yang bulat saja. 300.000, kita buang recehnya. Baik. Sudah kenyang? Tunggu cuci piring. Pak, mohon bayar botol anggur itu. Kalau tidak, kami akan lapor ke polisi. Debit. Kau. Aku tidak akan berdamai denganmu.
Siapa sangka, Pak He, ternyata Anda kenal pemilik toko ini. Kenal pemilik toko itu sih biasa. Saya juga kenal kepala besar perusahaan Bai Hui. Benar kan, Mbali? Nona Li Wen. Saya paling benci diganggu. Ini yang terakhir. Kalau ada lagi, kerja sama keluarga Li dan Qin kerja sama keluarga Li dan Qin. Pasti akan dihentikan. Jangan begitu, Pak He. Saya hanya bercanda. Nanti malam saya traktir lagi, boleh? Sudahlah. Ayo, antar saya pulang. Baik. Kalau begitu, kerja sama keluarga Li dan Qin. Sampaikan pada kakekmu, kalau mau bertindak, lakukan lebih awal. Selain itu, sore ini saya akan temui kakek Qin. Jangan khawatir soal keluarga Qin. Siap. Dia tidak hanya kenal pengguna kasu kristal hitam restoran ekologi, tapi juga kenal pemiliknya, tapi juga kenal pemiliknya, tapi juga kenal pemiliknya. Pria ini menyimpan banyak rahasia. Menyebalkan, pria ini. Dendam ini harus kubalas, namaku bukan Lin Yu. Hei, Jingjing, jangan pergi dong. Kita belum bahas kerjasama. Kamu yang gak mau bahas. Aku sudah kasih kamu waktu 1 kali makan. Aku. Ini kan aku yang bantu kamu, mengomeli He Sheng. Aku nggak bermaksud mengomelinya. Dia suamiku. Meski aku nggak suka dia. Tapi aku nggak pernah berpikir untuk bercerai. Apalagi menghinanya. Kamu nggak mau bercerai dengannya? Aku pulang, jangan cari aku lagi. Beri aku satu kesempatan lagi, aku traktir kamu kopi. Kali ini pasti cuma urusan bisnis, asalkan keluarga Qin bekerja sama dengan keluarga kita. Oh, Keuntungan pasti lebih besar daripada. di dalam negeri lebih besar berkali-kali lipat. Oke, kesempatan terakhir. Halo, Om Qin. Xiao Yu gimana? Om Qin susah nih, Qin Jing sama sekali nggak mau bercerai dengan He Sheng. Tugasmu adalah mendapatkan Qin Jing. Setahuku dia baru sampai di Jiangdu kemarin. Qin Jing tidak mungkin berhubungan intim secepat ini. Atau begini aja, aku bantu kamu dengan paksa. Kamu dapatkan dia. Biar terlanjur. Pak Tua pasti akan menyetujui pernikahan kalian. Pakai paksa Om Qin ini nggak baik ya? Bagaimana kalau dia lapor ke petugas keamanan? Jangan takut. Aku tahu Qin Jing. Dia angkuh, nggak akan mempermalukan. Dia angkuh, nggak akan mempermalukan. Dia angkuh, nggak akan mempermalukan. Jangan banyak omong. Mau atau enggak, bilang sekarang kalau kamu nggak berani. Banyak yang mau melakukannya. Mau. Tapi, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Nanti, anak buahku akan masukkan sesuatu ke dalam kopinya. Setelah dia pingsan, kamu bawa dia ke hotel. Setelah selesai, bilang aja dia kelebihan minum, melakukan hal yang kacau. Urusan selanjutnya, serahkan padaku. Oke. Kok enak aja? Aku sudah lama mengejarmu, tapi kamu malah menikah dengan orang kampung. Hari ini aku akan menidurimu. Hari ini aku akan menidurimu. Hari ini aku akan menidurimu. Masih sok suci nggak? Masih sok suci nggak? Masih sok suci nggak? Rencanamu ini sama sekali nggak bagus. Resikonya terlalu besar. Maaf, Nona, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Silakan ke toilet untuk membersihkan diri. Biarkan aku yang membersihkan meja kalian. Efek obatnya 2 jam. Nikmati saja. Pusing banget, panas banget. Jingjing, kamu nggak apa-apa? Jangan sentuh aku. Hei, Xiao Ying bos. Nyonya bos dibawa pergi oleh Lin Yu. Aku melihat Lin Yu menopangnya. Aku melihat Lin Yu menopangnya keluar dari kafe. Sepertinya pingsan. Pasti sudah diberi obat. Suruh Xiao Hua jemput aku. Kamu ikuti mereka. Wanitaku berani kau sentuh. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Xiao Jingjing, jangan buru-buru dong. Aku akan memuaskanmu sekarang. He Sheng.
Boleh juga, Lin Yu. Perihal yang kotor dan tidak tahu malu seperti ini kamu tega melakukannya. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu. Mau apa kamu? Ini bukan urusanmu. Keluar. Kalau tidak, aku akan suruh orang membunuhmu. Yang terbaring adalah istriku. Kamu bilang apakah ini urusanku? Hei Sheng, jangan mendekat. Tenang saja, aku tidak akan mengambil nyawa anjingmu. Tapi hari ini kamu membuatku sangat tidak senang. Memukulmu sekali untuk melampiaskan kekesalan. Tidak berlebihan kan? Aku salah. Hei Sheng, jangan pukul lagi, lepaskan aku. Istriku, aku sendiri tidak tega menyakitinya, maka seluruh dunia ini tidak ada yang boleh menyakitinya. Kali ini aku ampuni nyawamu, lain kali, jangan sampai aku melihatmu lagi. Pergi. Jangan bergerak. Paman Qin. Gawat. Hei Sheng itu tiba-tiba muncul, dia memukuliku, tanganku patah. Apa? Bagaimana dia tahu? Aku juga tidak tahu. Apakah kamu memberitahunya? Bahwa aku yang menyuruhmu melakukannya. Tidak. Baiklah, kamu pergi ke rumah sakit dulu. Jangan beritahu siapapun. Jangan tutupi, yang harus dilihat sudah dilihat, yang tidak pantas juga tidak terlihat. Lin Yu, pria itu, jika bukan karena He Sheng, apa dia menyentuhku? Mana mungkin, aku buru-buru datang. Kamu? Baiklah. Pakai bajumu sendiri dengan rapi, aku tunggu di luar. Ingat minum air panas di samping tempat tidur. Istriku, aku sendiri tidak tega menyakitinya, maka seluruh dunia ini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Entah kenapa memikirkan kata-kata itu hatiku terasa hangat. Orang ini, sepertinya cukup jantan. Bagaimana? Lebih baik? Ya, lumayan, ayo pergi. Baiklah, pulang dulu. Pada saat ini, sepertinya aku merasa dia tidak begitu menjengkelkan lagi. Keadaanku seperti itu. Dia benar-benar tidak peduli. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar tidak memiliki pikiran sedikit pun tentangku? Bos, setelah Lin Yu keluar dari hotel, dia menelepon seseorang. Aku suruh Xiao Hua selidiki. Dia adalah Qin Hai. Qin Hai. Ya, Aku tahu. Ngomong-ngomong, bos, Gao Lei sudah tertangkap di toko Xiao Yu. Patahkan dulu tangan dan kakinya, kunci dia. Qin Hai. Paman kandung Qin Jing. Berani berbuat seperti ini. Perebutan keluarga ini, sungguh merepotkan. Aku mau menemui kakekmu. Ikut? baik. Kebetulan aku tidak ada kerjaan sore ini. Ayo berangkat. Nona Qin Jing, Kamu datang. Pasti ini dia. yang sering disebut kakek, Tuan He Sheng. Dulu kakek bilang, Tuan He sangat cakap. Tapi sekarang kelihatan lemah sekali. Kalau ketemu penjahat sepertiku, Mampukah menahan satu pukulan? lalu bagaimana melindungi Nona Qin Jing? Kalau semua penjahat sepertimu, aku bisa kalahkan 10 dengan satu pukulan. Wanitaku. Tentu akan aku lindungi sendiri. He Sheng, Qin Jie sejak kecil belajar bela diri, dia bisa menghadapi 14 bodyguard profesional. He Sheng cari pukulan. 1 lawan 10? Tuan He tidak takut kesombonganmu? Qin Jie, sudahlah, dia hanya bercanda. Tuan He, Berani bertarung denganku? Kubiarkan kamu pakai 2 kaki dan 1 tangan. Ayolah, kawan. Aku khawatir tidak sengaja melumpuhkanmu. Tubuhmu memang besar, tapi mungkin tidak tahan 1 tamparanku. Baiklah, kalau kamu bisa melumpuhkanku, aku terima. Tapi kalau kamu kalah, tinggalkan Nona Qin Jing. berani?
Kalau kamu kalah bagaimana? Justru kamu, jangan sampai kamu nangis karena pukulanku. Aku biarin kamu pakai kedua kaki dan tangan kanan. Silakan tunjuk ajar. Qin Jie, kamu mau apa? Dia hanya bercanda. He Sheng cepat minta maaf sama dia. Tidak perlu minta maaf. Karena dia mau tanding sama aku. Aku juga nggak enak nolak. Dia mulai sombong lagi. Kemampuan Qin Jie, mana mungkin dia bisa menang? Ini namanya cari kena pukul. Sayang, tolong beri jalan. Cepet banget tangannya. Banyak otot pun percuma. Di hadapan kecepatan mutlak, kamu aja kalah sama anak kecil. Kamu selalu di samping kakek. Tugasmu menjaganya. Kemarin kakek hampir meninggal. Kamu nggak berguna sama sekali. Tamparan ini. Ini aku yang menghajarmu atas nama kakek. Kelalaianmu hampir bikin keluarga Qin kacau. Layak dipukul. Kakek sakit dirawat di rumah sakit. Apa hubungannya sama aku? Dia sehat-sehat saja tiba-tiba sakit. Otakmu rusak. Bocah. Tadi aku sengaja ngalah. He Sheng, hati-hati. Awas pukulan. Tenang aja, sayang, tikus segendut apapun. Tetap saja tikus. Tianxi? Mengingat kamu bermarga Qin, kali ini aku lepaskan kamu. Akhir-akhir ini, Pak Tua mungkin akan mendapat banyak masalah. Jika kamu tidak bisa melindunginya, aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari kematian. Bocah nakal. Baru datang sudah pukul anak buahku. Kamu tidak membuat masalah, tidak nyaman ya? Pak Tua, aku ini melihat kakek punya cucu yang hebat, jadi ingin bertanding dengannya. Dasar bocah nakal. Apa kamu pikir dengan belajar sedikit ilmu dari gurumu, lalu pamer kemana-mana? Aku tendang kamu sampai mati. Qin Jie, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kakek. Aku hanya bertanding dengan He Sheng. Rapikan bungaku. Pak Tua Qin, Kalau begitu aku pamit dulu. kalian berdua masuk. Sudah ambil surat nikah? Sudah, Lalu kapan punya anak? Biarkan orang tua ini menggendong cicit. kakek. Masalah ini tidak bisa buru-buru. Punya anak harus pelan-pelan. Baiklah, katakan. Ada perlu apa hari ini? Penyakit kakek. Sudah sembuh. Pak Tua ini sengaja. Apa dia tahu apa yang dilakukan Qin Hai padanya? Pak Tua, penyakit kakek? Maksud kakek tidak menyebutkannya adalah biarkan aku putuskan sendiri? Biarkan dia hidup. Yang lainnya, terserah kamu. Mengerti. Apa yang baru saja kau katakan pada kakekku? Apa maksudnya? Lalu, kenapa kakek sakit? Itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Lalu, yang dia maksud biarkan dia hidup, siapa yang dimaksud? Qin Jing, kakekmu menyuruhku datang. Ada beberapa hal yang belum perlu kau ketahui untuk saat ini, tapi kau harus sadar aku, He Sheng, tidak akan menyakitimu. He Sheng, sebenarnya kau ini siapa? Pria yang memiliki ketampanan dan bakat, juga suamimu. Apa kau tidak lihat itu? Pergi sana. He Sheng, kenapa kakekku tiba-tiba mau bepergian? Aku tidak tahu kakek sudah setua ini. Pergi jalan-jalan itu wajar, kan? Lalu kenapa dia pergi hari ini? Mana aku tahu. Kakek pasti sudah menduga aku akan bertindak, supaya tidak melihat dan tidak pusing, jadi dia kabur lebih awal. Akhirnya kekacauan ini diserahkan padaku. Makan malam nanti pakai pakaian formalmu. Saya sudah memesan kamar pribadi pagi ini. Sekarang kamu bilang sudah ada orang lain? Bapak Qin, maaf sungguh. Itu keluarga Li. Kakek Li ingin tidak mencolok, hanya minta kamar kecil. Sekarang hanya kamar kecil kalian yang kosong, saya jadi susah. Kakek Li yang mana? Ya. Kakek Li Jianghe dari keluarga Li. Benar. Bapak Qin, ini dia cucu kakek Li, Tuan Li Xiaoguang. Bapak Qin ya? Kakek saya ingin menggunakan kamar pribadi kecil kalian.
Saya akan ganti dengan yang besar, biayanya saya tanggung. Tidak perlu. Hanya sebuah kamar. Kalian pakai saja. Kami ganti yang besar. Ini kesempatan langka. Katanya keluarga Lee baru-baru ini mengeluarkan 2 miliar untuk mengakuisisi perusahaan properti. Jika bisa kerja sama Kin, heavy industry pasti naik level. Tuan Lee, nanti, boleh saya datang bersulang dengan kakek? Oh baiklah, saya bilang ke kakek saya. Nah Mas kebetulan ya. Kalian saling kenal? Bisa dibilang begitu. Qin Jing adalah istri saya. Ada apa, Tuan Li Xiaoguang? Istri? Sepupu saya sudah berpesan, jangan cari masalah dengan He Sheng ini. Bahkan kakek juga bilang begitu. Bagaimana bisa dia jadi suami Qin Jing? Aku malah rebut ruang VIP mereka. Jadi kalian satu rombongan? Iya. Ada masalah? Tidak ada. Tuan Qin, tadi itu, kita ini keluarga sendiri, ruang VIP tidak jadi saya pakai, silakan masuk. Kamu rebut ruang VIP kami. Tidak. Mana mungkin? Tuan Qin, silakan masuk ke ruang VIP. Manajer Tang, aturkan yang lain untuk saya. Bagaimana kau bisa kenal dia? Luka di muka Li Xiaoguang. Apa kau yang pukul? Iya. Dia akan mengganggumu? Ya udah, aku pukul dia. Ternyata hari itu dia tiba-tiba datang ke kantor untuk menandatangani kontrak itu karena dipukul oleh He Sheng. Kamu gila ya? Kenapa kamu pukul dia? Dia tidak mau menandatangani kontrak denganmu. Pukul dia. Dia jadi tahu. Apa? He Sheng, kamu memukul Li Xiaoguang? Iya. Kamu tidak lihat luka di wajahnya? Aku yang pukul. He Sheng, otakmu rusak ya? Kamu tahu nggak, kita sekarang lagi mau menjalin hubungan dengan keluarga Lee. Situasi keluarga Lee sekarang berubah drastis. Kita masih berharap bekerja sama dengan keluarga Lee. Kamu malah memukul orang keluarga Lee. Makanya aku bilang, pantas saja penanggung jawab tidak angkat teleponku. Ternyata ulahmu. Bang, sudahlah, He Sheng juga ingin membela Xiao Jing. Aku tidak butuh dia membelaku. Melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensi. Tidak ada batasan sama sekali. Menurut saya, kerjasama dengan keluarga Lee kali ini kita harus ditukar dengan saham. Di tangan saya dan Anda. Masing-masing mengeluarkan 5% saham. Bekerja sama dengan keluarga Lee. Ini. Paman, menurut saya, cara Anda tidak bisa diterima. Keluarga Lee ingin mengembangkan properti di Provinsi Selatan. Bekerja sama dengan kita adalah suatu keharusan. Tidak perlu menukar saham. Tanpa penukaran saham. Kalau jadi Anda, apakah Anda akan bekerja sama dengan keluarga Qin? Ya. Tentu saja. Keluarga Lee tidak hanya akan bekerja sama dengan keluarga Qin tetapi juga hanya akan bekerja sama dengan cabang perusahaan milik Qin Jing. He Sheng, kamu imut ya? Memilih tidak bekerja sama dengan perusahaan induk. Malah bekerja sama dengan cabang perusahaan. Kecuali otak orang keluarga Lee bermasalah. Betul. Ya, kami memang otaknya rusak. Lee. Nona Li Wen. Saya dari perusahaan Li Jia Baihui, penanggung jawab pusat manajemen. Li Wen. Dialah yang makan bersama He Sheng wanita itu. Ternyata dia adalah penanggung jawab keluarga Lee. Lee, Nona Li Wen.
Saya tadi hanya bercanda. Sama sekali tidak menghina keluarga Li. Tuan Qin benar. Kami keluarga Li kali ini sudah memutuskan tidak akan bekerja sama dengan Qin Shi Zonggong, perusahaan induknya. Melainkan akan memilih Jiang Bei dan Jiang Dong, dua cabang penjualan untuk bekerja sama. Kenapa? Tuan Qin, bukankah Anda sudah mengatakan? Orang keluarga Li kami, otak kami rusak. Nona Qinjing, salam kenal. Saya bersulang untukmu. Nona Li, aku minum duluan. Mantap. Kakek sengaja menyuruhku ke sini untuk memberitahu Nona Qinjing kontrak properti Baihui dari keluarga Li akan dikirim ke perusahaan Anda dalam seminggu. Oh ya. Sebagai pengingat yang ramah, kami hanya akan bekerja sama dengan perusahaan Anda di cabang Jiangdong dan Jiangbei saja. Jika Nona Qinjing membagi proyek pesanan ke kantor pusat, maka kami akan segera menghentikan kontrak. Semua salah He Sheng ini. Qinjing, kau kenal Li Wen? Tidak. Tidak kenal. Aku tidak mau makan. Humph. He Sheng. Ya, kau yang mengatur ini. Apa maksudmu aku yang mengatur? Kata-kata Li Wen ini, apa kalian yang sudah mengaturnya sejak awal? Kau bisa menebaknya. Kau dan Li Wen sudah makan. Iya. Kakeknya tiba-tiba terjun ke properti itu, saran saya. Ayah, jangan dengarkan omongannya. Dia ini omong besar tanpa persiapan. Orang besar seperti Li Jianghe, apa ia dengar sarannya? He Sheng, kau masih makan? Kau balik lagi buat apa? Iya. Kakekku yang menyuruhku ke sini. Beliau ingin mengundangmu minum. Apa kau lihat aku sedang sibuk? Kau pulang dan bilang ke kakekmu. Lain hari aku akan berkunjung langsung. Hari ini batal. Kakekku bilang kalau kau tidak datang, dia akan datang sendiri. Ayo, cepetan. Paman Qin, aku pergi sebentar. Segera kembali. Tunggu aku ya. Hahaha. Ini dia. Ini yang kamu maksud, anak muda. Tampangnya biasa saja. Anak mudaku, dengar ayahku, karena kamu memilih menghindari kantor pusat keluarga Qin dan bekerja sama dengan cabangnya. Bisakah kau beritahu aku dengan melakukan ini apa yang bisa kami dapatkan? Mendapatkan semua yang kalian inginkan. Anak muda zaman sekarang, bicara seenaknya begini, keluarga Li kami menginginkan banyak hal. Jika ingin bintang di langit, maka akan kuambilkan untuk kalian. Paman Li Xian, keluarga Li mengembangkan properti adalah tren besar. Seperti beberapa bulan lalu, kau tiba-tiba pergi ke luar negeri, ingin memimpin perusahaan Baihui berkembang di luar negeri. Sayangnya, kau salah pilih waktu. Jika tebakanku benar, perusahaanmu di Eropa saat ini, perusahaan Baihui seharusnya sudah menghadapi banyak masalah, kan? Nak, apa yang kau omongkan? Paman Li Xian, jangan tegang, aku jamin. Dalam 1 menit, orangmu akan menerima panggilan resmi dari Aliansi Bisnis Eropa. Sertifikat kualifikasi akan diantar ke perusahaanmu hari itu juga. Anggap saja ini dari aku, He Sheng, sebagai hadiah perkenalan.
Hei, Ketua Dewan kami mendapat dari Aliansi Bisnis Eropa sertifikat kualifikasinya. Penanggung jawab mereka baru saja menelepon sendiri, bilang akan segera dikirim. tanpa menunjukkan ekspresi memegang kendali dari jauh, pemuda ini sebenarnya siapa dia? Paman Lisian, Aku sudah minum araknya. tidak ada tanda. Pahe, saya cabut keraguan saya sebelumnya terhadap Anda. Semoga kedua keluarga kita ke depannya bekerja sama dengan baik. Saya jamin, mulai hari ini keluarga Li, apapun masalah yang datang dari tingkat manapun, saya He Sheng yang mengurus semuanya. Selain itu, cabang perusahaan keluarga Qin dan perusahaan pusat tidak ada bedanya, karena dalam waktu dekat perusahaan pusat keluarga Qin pada akhirnya akan menjadi milik Qin Jing. Kakek Li, minum 1 gelas. Baik. Minum 1 gelas. Kakek, minumannya sudah diminum, tidak mengganggu makan keluarga kalian. Saya pergi dulu. Pak He Sheng ini sebenarnya orang apa? Dia itu siapa? Aku nggak akan banyak bicara. Pokoknya, jangan selidiki dia. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mencari semua data tentang dia. He Sheng, Pak Li mencari kamu. Bilang apa? Oh, nggak bilang apa-apa. Hanya berharap kerja sama dua keluarga berjalan lancar. He Sheng, kamu pernah berpikir nggak menghindari pamanku yang paling tua? Buat aku dan ayahku, apa konsekuensinya? Kalau kakek tidak setuju? Tenang saja. Pak Li itu menghindar. Menghindar. Pak Qin, aku pikir meskipun aku tidak bilang, kamu seharusnya sudah merasakan kakakmu, Qin Hai, 2 tahun ini melakukan. Apa artinya kan? Dia terus menggerogoti sahammu, mengisolasi perusahaanku, dan Qin Jing. Oleh kakakmu sendiri, ditindas. Ini juga bisa kamu diamkan? He Sheng, ini urusan keluarga Qin, kamu tidak perlu campur tangan. Sejujurnya, urusan keluargamu, aku sama sekali nggak mau ikut campur. Tapi, perkataan Pak Li, aku harus patuh. Semua yang aku lakukan ini semua atas kehendak kakekmu. Aku. Bagaimana mungkin kakekku menyuruhmu melawan paman besarku? Ini. Kamu harus tanya kakekmu. Aku sudah kenyang. Ada urusan yang harus kukerjakan. Nanti kamu bawa mobil sendiri pulang. Paman Qin, aku pergi dulu. Xiao Jing, dia benar. Ini pasti keinginan kakekmu. Kalau tidak, kenapa kakekmu justru di saat seperti ini memilih pergi? Menghindar? Xiao Jing, hal ini, menurutmu, apa yang harus dilakukan, bos? Menurut saya, hal ini berkaitan dengan orang yang bernama He Sheng, pasti ada hubungannya. Saat makan malam, Li Wen belum masuk. Dia sudah bilang sebelumnya bahwa keluarga Li akan menghindarimu. Bos keluarga Li sudah membuat pilihan. Sulit untuk diubah, kamu ingin mendapatkan pesanan ini.
Hanya ada satu cara. Cara apa? Itu keponakan saya. Bos, apa yang Bapak lakukan kepada kakek tua itu karena He Sheng sudah menemukan mereka tidak akan bersikap lunak. Sekarang keluarga Li akan bekerja sama dengan Qin Jing. Jika Qin Jing sebelum mendapatkan kontrak tiba-tiba mengalami kecelakaan dan mati, saya pikir Bapak masih punya kesempatan untuk memperjuangkannya. Baik, kalau begitu, kamu urus. Jika memungkinkan sekalian orang yang bernama He, itu juga bunuh. Kalau bisa sekalian si He habisi juga. Siap. Sayang lagi nunggu aku. Siapa yang nunggu kamu? Aku lagi nonton TV. Oh ya udah, tonton aja. Aku mandi dulu, terus tidur. Berhenti, kemari. He Sheng, kita perlu bicara. Sejak kamu datang ke rumahku, semua yang kamu lakukan, sebenarnya untuk apa? Untuk Mulah. Aku? Iya, kamu istriku. Aku melakukan semua ini pasti semua demi kebaikanmu. Kamu ngapain sih? Yang aku lakukan ini, memang karena kamu. Tentu. Kakekmu juga faktor yang gak bisa diabaikan. Aku hanya berharap, semua yang aku lakukan kamu bisa menerimanya dengan senang hati. Kakimu cantik putih sekali. Aku mandi dulu. Kurang ajar si ini, kayak rubah terhadap pertanyaan yang dia ajukan sendiri sama sekali menghindar menjawab, dia sebenarnya siapa? Dan apa tujuannya melakukan semua ini? Sayang, ini makanan pesanan ya, Debo. Kenapa? Meremehkan makanan delivery? Enggak, 2 porsi kerang ini ada likoricenya. Selain itu, kalau tebakanku benar, kamu pasti lagi datang bulan beracun. He Sheng, kataku kamu kebanyakan nonton film ya? Kalau nggak mau makan, ya sudah, perlu cari alasan kayak gini. Baiklah, kamu makan dulu aja. Nggak dengerin kata suami. Sekarang kamu merasakan akibatnya ya? Untung keracunannya nggak parah. Kalau tidak, kamu pasti menderita. Aku kan nggak tahu licorice bentuknya kayak gimana. Ini jelas ada yang sengaja melakukan ini. Siapa yang masak kerang pakai licorice? Dan juga dikasih jus pir asam. Cuma ditusuk beberapa kali aja sembuh, ini terlalu ajaib. Minum air sedikit, baring sebentar, nanti sembuh. He Sheng, besok pagi aku mau pergi tanda tangan kontrak dengan Nona Liwen. Dia minta aku bawa kamu juga. Ya udah, pergi aja. Perempuan itu cari aku. Mungkin nggak ada hal baik, besok kamu jangan banyak bicara. Yang tanda tangan kontrak dengan perusahaan mereka adalah aku, bukan kamu. Kalau itu soal kontrak, hal lain di luar itu, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Injak rem. Bodoh amat, suruh kamu injak rem, bukan rem mendadak. Aku turun, lihat. Tadi kalau bukan karena He Sheng, sekarang... Keracunan makanan tadi malam. Ban pecah hari ini. Ini adalah kecelakaan buatan. Hei, ada apa? Bannya bocor.
Ada ban cadangan dan alatnya? Biarkan saya yang nyetir. Kapalan karena sering megang pistol. Perkenalkan, ini perusahaan properti Bai Hui. Direktur utama yang akan segera menjabat Bapak Lin Li. Halo semuanya. Lin Li dari perusahaan Bai Hui, yang direkrut dengan gaji tinggi, plat, direktur. Kalau ada masalah dalam kerja sama kalian, bisa langsung hubungi dia. Lin Li, apakah kontrak sudah dibaca? Saya sudah baca kontraknya, tidak ada masalah. Tapi, saya pribadi punya satu pertanyaan. Bapak He mengusulkan untuk menghentikan sementara pembangunan wilayah selatan yang hampir selesai. Dan fokus ke wilayah utara. Untuk itu saya merasa sangat tidak mengerti. Yang ingin saya tanyakan adalah, jika perusahaan yang saya ambil alih tidak mau mengikuti permintaan Bapak He, kontrak ini apakah Nona Qin tidak akan tanda tangan? Bapak He, ide konyol apa ini? Dengar, Nona Li. Kenapa harus ngajak saya? Ternyata untuk ini. Hal ini. Apa kakekmu tidak bilang alasannya? Tidak. Tapi aku tahu. Menunda zona selatan saat ini bagi perusahaan properti Bai Hui kami sangat tidak menguntungkan. Tuan He, seberapa banyak kau tahu tentang industri properti? Keluarga Li dan keluarga Qin hanya hubungan kerjasama. Bagaimana perkembangan Bai Hui Property? Apakah kau berhak memberikan saran? Jangan bicara. Justru karena kita adalah mitra, aku bersedia memberi saran kepada kalian. Tuan He, Aku melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan sebab dan akibat. jika kau tidak memiliki alasan yang cukup, maaf, aku tidak bisa menerima sarannya. Mau alasan, ya? Baiklah. Aku akan memberi kalian alasan. Tapi aku peringatkan dulu, ini yang terakhir. Jika ada lagi, mulai sekarang aku tidak akan lagi memberikan perusahaanmu saran berharga apapun. Permisi, apakah ini dari Dinas Pembangunan, Tuan Liu? Nama belakangku He. Panggil aku He Sheng. He, Tuan He, aduh, Tuan He. Benar-benar tidak menyangka Anda sendiri menelepon saya. Ah, Tuan Liu bicara apa? Begini, Tuan Liu, saya mau tanya sesuatu. Saat ini, perusahaan properti Bai Hui. Lahan yang dikembangkan di area utara. Apa ada masalah? Oh, begitu ya. Tidak perlu, tidak perlu. 3 bulan saja. Baiklah, saya telepon hanya untuk konfirmasi dengan Anda. Tidak ada hal lain. Saya permisi. dia ternyata langsung menelepon Tuan Liu dari Biro Pembangunan. Dan nada bicaranya sangat sopan. Di atas lahan pengembangan utara masih ada lahan 2000 meter persegi. Biro Pembangunan akan memberikan lahan ini kepada Bai Hui. Ini adalah kesempatan yang bisa membuat Bai Hui Property terkenal besar. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal nama baik. Dia. Bagaimana dia tahu hal ini? Kalian dengarkan? Bagaimana caranya? Saya tidak perlu bicara lagi. Pokoknya, kalian Bai Hui Property mampu atau tidak memanfaatkan kesempatan ini. Tergantung kalian sendiri. Akulah yang bertanggung jawab di Bai Hui. Badan pembangunan ujian tersembunyi ini.
Aku sama sekali tidak tahu pria ini berapa banyak koneksi dan kekuatan yang tidak ku ketahui. Ini ada aturan dari atas. Ini adalah ujian tersembunyi dari Badan Pertanahan. Ujian tersembunyi. Jangan bocorkan ini. Kalau tidak, susah diurus. Cepat tanda tangani kontraknya. Aku masih harus pulang tidur. Aku sudah mempersiapkan begitu banyak kelebihan dan prospek perusahaan. Tapi Li Wen sama sekali tidak membahas itu. Ternyata bisa bekerja sama dengan keluarga Li. Taruhan sebenarnya bukan perusahaanku, melainkan He Sheng. Kakek, akhirnya aku mengerti maksudmu. Apa yang kamu katakan? Belum mati. Kontraknya sudah ditandatangani. Bos, aku merasa aneh. Aku sudah mengutak-atik mobil Qin Jing dan menambahkan sesuatu ke makanan pesanannya. 100% akan membuatnya keracunan makanan, tapi dia tidak apa-apa. Ban mobil pecah di jalan tol, dan ternyata berhenti dengan stabil. Kau lihat sendiri? Lihat sendiri. Mobil berhenti di jalur darurat He Sheng dan Qin Jing, tidak apa-apa sama sekali. Bos He Sheng itu pasti tidak sederhana. Setelah mobil mereka berhenti, dia melihatku, tatapannya sangat tajam. Aku yakin dia bukan orang biasa. Aku tidak peduli dia orang biasa atau tidak. Sekarang kontrak sudah ditandatangani. Masih ada cara untuk memperbaikinya. Kita bisa mulai dari pabrik Qin Jing. Ada satu pasal dalam kontrak. Jika pihak kedua tidak bisa dalam tanggal yang ditentukan menyediakan bahan bangunan yang memenuhi syarat, pihak pertama berhak membatalkan kontrak. Kedengarannya bisa dilakukan. Bos, tenang saja. Tapi sebelum itu, aku harus mengurus yang bernama He itu selesai. Baik, ku beri waktu seminggu. Lakukan dengan bersih. Paman Qin sudah datang. He Sheng, sudah bangun. Aku menunggumu. Tunggu aku. Aku sudah menyeduhkan teh Longjing baru untukmu. Coba cicipi. Teh yang enak. Paman Qin, Anda menunggu saya. Ingin bicara apa? 2 malam yang lalu, kakek Qinmu meneleponku. Dia menceritakan semuanya padaku. Apa? Jangan pura-pura, yaitu soal penyakitnya. Aku hanya ingin bertanya padamu. Kamu yakin tentang hal itu? Apakah itu dilakukan oleh kakakku Qin Hai? Ya, dia bersekongkol dengan Gao Lei. Pada makanan kakek, dia mencampuri. Menyebabkan kakek terkena stroke intrakranial akut. Ayahku, apa yang dia mau lakukan? Dari yang dipegang Qin Hai, saham Qin's Heavy Industry, ambil semuanya kembali ini. Tidak semudah itu. Sebenarnya tidak sulit. Tergantung padamu dan Qin Jing. He Sheng, terima kasih. Karena kakakku melakukan hal seperti ini, maka keluarga Qin tidak mungkin lagi mempertahankannya. Apa yang perlu aku lakukan? Paman Qin, masalah 2 cabang perusahaan harus diselesaikan dulu, cabang Jiangdong dan Jiangbei. Selain perumahan, Bai Hui, milik keluarga Li. Pasti ada kerjasama lain, kan? Ya, tapi sekarang pabrik pasokan tidak bisa mengikuti kewalahan. Itu mudah. Putuskan kontrak kerjasama yang lain langsung. Semua sumber daya prioritas diberikan untuk keluarga Li. Kalian harus menunjukkan keberanian. Biarkan keluarga Li melihat sikap kalian. Oh, begitu. He Sheng, saya punya dokumen tertinggal di sofa. Bisakah kamu membawanya ke kantor? Saya butuh untuk rapat jam 9:30. Sudah lihat, baiklah, saya akan antar ke kamu. Kamu tahu di mana kantorku? Aku beritahu kamu. Naik taksi saja. Aku tahu. Tenang saja.
Sampai dalam 20 menit aku telepon kamu sebelum sampai. Paman Qin. Pembicaraan kita hari ini. Jangan bilang Qin Jing dulu. Jingzong, kok aku dengar suara laki-laki? Apa di rumahmu? Pikiran apa? Hanya temanku. Beberapa hari ini tinggal di rumahku. Oh, teman ya? Malas urus kamu. Kok aku dapat orang yang tidak tahu malu seperti ini? Pak He, dokumennya mana? Ini di sofa, cuma ini satu. Lampu ini. Ada yang aneh. Ini, pulang aja? Jingzong, temanmu ini ganteng banget sih. Ngawur ah, cuma teman. Gak percaya? Coba lihat ke belakang. Ganteng buat apa? Qin Jing. Kamu ngapain? He Sheng, kamu ngapain? Gak apa-apa. Lain kali jalan hati-hati. Udah. Ayo naik rapat. Jingzong, kamu gak apa-apa? Zhou Ying, kamu yang pimpin rapat. He Sheng, ayo. Aku antar kamu ke rumah sakit. Gak apa-apa. Mobil antar jemput masih nunggu. Aku sendiri aja. Kamu balik rapat aja. Bos, kok kamu terluka? Lihat gak, Pak Supir? Aku pergi ya. Rapat yang serius. Bos, maaf. Saya seharusnya tidak muncul. Tidak apa-apa. Kalian pasti akan bertemu dengannya cepat atau lambat. Dia hanya fokus pada lukaku. Seharusnya dia tidak memperhatikanmu. Bos, bagaimana Anda bisa terluka? Kena lampu gantung. Lampu gantung? Iya. Sekitar 2 meter persegi. Bahan kaca tebal. Saat jatuhnya, saya menahan dengan tangan, tapi tetap bikin kepalaku berdarah. Kalau Qin Jing berdiri di bawah. 2 hari ini, di sekitar Qin Jing, tidak ada orang mencurigakan. Saat saya mengikuti Nyonya Bos, tidak menemukan apa-apa. Jika Xiao Ying menemukannya, dia pasti akan memberitahu Anda juga. Kamu dan Xiao Ying lebih waspada. Siap. Bagaimana dia bisa lari ke sini saat itu? Kecepatannya begitu cepat. Benar-benar tidak memberiku kesempatan bereaksi. Langsung memeluk. He Sheng, kamu ngapain? Kenapa dia sebodoh itu? Tidak tahu mendorongku pergi, malah memelukku dan menahan semuanya. Direktur Jing, temanmu itu benar-benar ganteng. Saat itu dia mendorongku jatuh. Lampu sebesar itu jatuh di kepalanya. Dia tidak berkedip sama sekali, dan dia sangat kuat. Tanganku masih sakit sampai sekarang. Dia bisa mendorong Zhou Ying.
Tentu saja bisa mendorongku juga. Dia tidak. Karena takut mendorongku, aku juga akan terluka. Dia tidak ingin aku terluka sedikit pun. Zhou Ying, kamu keluar dulu. Direktur Jing, sebentar lagi rapat dimulai. Kalau begitu, tunggu aku di ruang rapat. Aku mau menelepon. Aku ingin bertanya padanya. Kenapa dia begitu peduli padaku? Tapi aku, bagaimana bisa aku menanyakannya? Kamu sebenarnya sudah berapa kali diam-diam melindungiku? Paman, jam segini, kenapa? Jing gawat. Hisheng lukanya tiba-tiba robek. Pendarahan hebat. Dokter sedang menanganinya. Dia terus memanggil namamu. Cepat ke sini. Apa? Tadi dia baik-baik saja. Bagaimana bisa? Begitu sampai di rumah sakit, dia langsung kritis. Jing dokter sudah mengeluarkan surat kritis. Cepat datang ke lantai 3, rumah sakit pusat kota. Kalau terlambat, kamu tidak akan sempat bertemu dengannya. Paman, pastikan dokter menyelamatkannya berapapun biayanya. Jing, cepat naik mobil. Rumah sakit sudah mendesak. Paman Hisheng, sebenarnya bagaimana? Berapa banyak darah yang keluar? Siapa kamu? Jangan lukai dia, masih berguna. Gadis ini cakarnya cukup tajam. Paman, apa maksudnya ini? Jing, Paman juga tidak ingin begini. Tapi Hesheng kamu itu terlalu menghalang. Paman terpaksa membawamu ke sini agar kamu tidak berkeliaran. Hisheng sama sekali tidak di rumah sakit, kan? Pintar. Pantas saja adikku, anak perempuan yang dididiknya. Sayang sekali, wanita pintar, biasanya cepat mati. Kau dan ayahku adalah saudara kandung? Begitukah caramu membalasnya? Saudara kandung? Dia, Qin Lin, sebentar lagi akan memiliki seluruh perusahaan Qin. Aku, Qin Hai, hanya bisa selamanya hidup di bayangannya, menjadi anjingnya. Malam ini, kamu akan menandatangani semua surat pengalihan saham. Lalu, jatuh dari gedung secara tidak sengaja. Perusahaan Qin akhirnya akan menjadi milikku. Tanda tangani ini. Semua aset atas namamu alihkan padaku. Paman akan memberimu kematian yang cepat. Paman, apa kau gila? Kakek belum mati, dan kau sudah ingin semua harta keluarga Qin? Orang tua itu, saat dia koma karena stroke, seharusnya sudah mati. Kau pikir penyakit parah kakek saat itu benar-benar kecelakaan? Aku menghabiskan 2 tahun penuh sedikit demi sedikit mengganti obatnya, menyuap dokter pribadinya, tinggal menunggu napasnya habis. Kau, kakek paling percaya padamu. Paling percaya padaku? Seharusnya sejak dulu seluruh harta keluarga Qin diserahkan padaku. Diserahkan pada ayahmu, Qin Lin, pria itu, apa gunanya? Awalnya rencananya sempurna. Begitu orang tua itu mati, lalu ayahmu mengalami kecelakaan. Kau, gadis kecil baru 20-an, sanggup memegang perusahaan Qin? Paling lama 3 tahun, seluruh keluarga Qin akan berganti nama menjadi Qin milik Qin Hai. Tapi tiba-tiba Hesheng, anak itu muncul. Dia bisa menarik orang tua itu kembali dari ambang kematian. Dia tidak hanya menyelamatkan orang tua itu, tapi juga membantu kau terhubung dengan keluarga Li. Pesanan puluhan miliar dari keluarga Li seharusnya menjadi milikku. Sekarang kau dapat kontrak paling inti dari keluarga Li. Semuanya semakin maju. Tapi aku terus terdesak ke sudut. Perusahaanku digerogoti kalian berdua. Klienku direbut satu persatu. Jadi, aku harus menyingkirkanmu. Harapan terbesar kakek adalah kerukunan saudara. Setiap rapat dia memujimu,
Setiap makan keluarga dia memberimu kursi utama. Kau malah mau berantem? Jing jing, jing jing. Kamu pikir bisnis itu apa? Main rumah-rumahan, anak kecil bertengkar, menangis, merengek. Orang tua turun tangan jadi penengah, berjabat tangan, dan berdamai. Bagaimana kalau hubungan rusak? Tunggu orang tua itu kembali. Situasi sudah ditentukan. Kau mati, Hisheng mati. Saham ada di tanganku. Dia, orang tua setengah masuk liang, masih bisa bikin apa? Selain menyerahkan sisa harta dengan patuh padaku, dia tak punya pilihan lain. Awalnya, aku berniat segera mengirimmu mati. Tapi kupikir lagi, membunuhmu terlalu disayangkan. Mau apa? Xiaoyu, turun temui istrimu. Nona Qin, lama tak jumpa. Terakhir di hotel, si He Sheng menggagalkan rencanaku, membuatku terbaring di ranjang setengah bulan. Hari ini, tak ada yang mengganggu lagi. Tenang, setelah nasi jadi bubur, kau adalah istriku, Lin Yu, secara sah. Xiaoyu, kenapa terburu-buru? Paman perempuan ini sudah di depan mata. Terburu-buru sebentar ini? Setelah urusan selesai, dia adalah milikmu. Setiap hari tidur di ranjangmu. Kurang beberapa jam ini, apa kau menunggu He Sheng datang menyelamatkanmu? Tunggu saja. Silakan tunggu. Aku malah berharap dia datang. Anak itu berkali-kali merusak rencanaku. Semua hutang ini akan kita selesaikan sekaligus. Aku sengaja mengundang ahli untuk berjaga, Peng Jing, untuk menunjukkan sesuatu pada nona besar. Sebelumnya kau beruntung. Meracunimu, membuat kecelakaan, bahkan menjatuhkan lampu gantung. Kau tidak mati. Itu semua kau lakukan? Benar, tapi sekarang berbeda. Aku ingin kau dan Hisheng tidak bisa melarikan diri. Bos, Qin Jing naik mobil Qin Hai. Setelah itu sinyal hilang. Terakhir terlacak di kawasan Villa Utara Kota. Qin Hai, kau cari mati. Tuan Qin kali ini benar-benar mengeluarkan biaya besar. Penjagaan berlapis-lapis. Bahkan Tuan Peng pun diundang, anak itu datang. Dia cuma jadi mangsa buat Tuan Peng. Anak bermarga He itu, kalau dia benar-benar berani datang. Hehe, dia tak bisa melarikan diri, hanyalah seorang kampungan. Mungkin dia bahkan tak sampai kita bertindak. Nona manis, tunggu paman selesai urusan. Malam ini ku akan buat kau tahu, apa itu pria sejati. Along, Syakiang, kalian sembunyi di mana malas-malasan? Kau? Kalau mau selamat, panggil Qin Hai keluar. Berani main-main, ku penggal kepalamu. Aku panggil, kakak He, ampuni saya. Paman, tolong naik ke sini. Saya di halaman, ada urusan penting dengan paman. He Sheng, kamu benar-benar datang. Lepaskan anak angkatku. Qin Hai, kamu memang punya banyak putra. Istri sah melahirkan Qin Hua untukmu, wanita simpanan juga melahirkan Lin Yu untukmu. Tapi yang paling disayang, tetap pria ini. Sumber daya dan koneksi keluarga Qin, uang kotor di balik layar, apa yang tidak kamu berikan padanya? Sayang ya, dia tidak bisa diperbaiki. He Sheng, kamu sendiri datang? Bodoh ya, kamu cepat pergi.
Mereka punya senjata. Segera lepaskan Xiaoyu dan menyerah. Jika tidak, aku akan bunuh dia sekarang. Kesabaranku terbatas. Lepaskan Qin Jing. Jika tidak, sekarang akan kukirim anak angkat kesayanganmu ke alam baka. Baiklah. Kalau begitu aku ingin lihat, apakah kau lebih cepat atau peluru lebih cepat? He Sheng. Tembak. Bunuh dia. Bisa menghindari peluru. Setidaknya, dia berada di level 7 kultivator. Sudah kubilang. Kesabaranku ada batasnya. Kau berani? Kau berani membunuh anakku? Peng Jing, bunuh dia. Aku ingin dia hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Kultivator level 7. Pas. Pedangku, belum pernah minum darah master level 7, kau belum pantas? Agak menarik. Tapi hanya sampai di sini. Aku Peng Jing, puncak tahap ke-9 murid kultivasi. Setengah langkah menuju Master Surgawi. Kau hanya tahap ke-7. Mampu bertahan selama ini di bawah tanganku? Sudah cukup untuk bangga. Murid kultivasi tahap 9. Terlalu percaya diri. Ini. Pergi. Surgawi. Ranah Master Surgawi. Kau ternyata seorang Master Surgawi yang kuat. Lumayan menarik. Tapi cuma sampai di sini. Aku Peng Jing, kultivator tingkat 9 puncak. Setengah langkah menuju Master Surgawi. Kamu cuma tingkat 7, bisa bertahan banyak jurus dariku? Itu sudah cukup membuatmu bangga. Kultivator tingkat 9. Terlalu percaya diri. Ini. Pergi. Surga, ranah Master Surgawi. Kamu. Ternyata kamu seorang ahli di ranah Master Surgawi.